Hai, terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Gua akan bahas game kedua dari ajang FIDE World Cup Piala Dunia Catur yang berlangsung di Goa, India. Kita akan bahas pemain catur Indonesia Satria Duta melawan Marty Rosian Haik dengan skor kemarin game pertama seri ya. Ini formatnya 2 game catur klasik ya. 90 menit untuk 40 langkah, kemudian ada bonus 30 menit setelah langkah ke-40. Jadi memang cukup lama. Tapi inilah kalau kita lihat kemampuan dari seorang pemain catur, lihat dari catur klasiknya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Ini kalau kalah langsung gugur ya, 2 game. Putih Marty Rosian mulai dengan E4, dijawab E5, kemudian kuda F3, hitam kuda C6, putih bishop ke petak C4, Italian game, hitam kuda ke petak F6, putih nggak mainin fried liver, tapi D3, kemudian hitam H6 mencegah kuda G5, putih C3, hitam D6. Teori apakah ini? Ini merupakan Italian game variasi 2 kuda ya, atau modern bishop opening. Nah, putih A4, hitam kemudian G6. Jadi, hitam mengeluarkan bishopnya lewat fianchetto. Putih A5 supaya gajahnya kuat banget ya dan mengganggu lewat sayap menteri. Hitam A6, putih amankan raja, hitam bishop G7. Putih kuda B ke petak D2, hitam rokade. Kemudian putih benteng E1, hitam B5. Nah, kemudian putih and passen. Nah, ini momen krusial ya di game ini menurut saya dengan pilihan hitam yang B5. Tapi memang ini langkah terbaik ya. Nanti kita akan lihat nih apa yang terjadi dengan sayap menterinya. Putih kuda F1, hitam bishop ke petak B7, putih kuda G3, hitam queen ke petak C7. Putih H4, hitam king ke petak H7. H4 kuda ke petak E7, putih H5. Ini positional sacrifice. Kalau dimakan jelas rugi ya, karena ada kuda H4, jadi bakal hilang lagi. Percuma ngambil pion. Jadi hitam raja H7. Putih makan pion, dimakan lagi, bishop ke petak E6. Menempatkan bishopnya di petak yang kuat, hitam kuda D7. Putih D4. Hitam benteng A ke petak D8. Ya, langkah yang kurang tepat ya. Di sini harusnya kuda ke petak F6. Lebih tepat, dan tadi harusnya tidak kuda D7, harusnya A5 di sini. Ya, kuda D7, D4, kemudian benteng ke petak D8. Kemudian putih mainkan langkah yang tepat, bishop E3. Jadi unggul nih putihnya di atas angka 1. Hitam B5, putih D5. Makin memperkuat posisi bishop di petak E6. Hitam kuda C5 ancam bishop. Gak mau dong, mundur petak H3. Dan hitam mainkan langkah benteng ke petak A8, menjaga pion. Kemudian putih queen ke petak E2. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah ke-22. Ini krusial di game ini. Harusnya langkah terbaiknya bishop C8 ya, dengan menukar bishop yang pasif. Tapi hitam pilih kuda C8. Apa yang harus dilakukan putih pada game ini? Putih melakukan counter dengan B4, bikin perwira hitam mundur ke petak D7. Putih kemudian lakukan counter lagi dengan C4. Dimakan sama hitam dengan pion. Kalau misalkan makan pakai queen, kudanya jatuh ya. Putih benteng E ke petak C1, hitam kuda D ke petak B6 jaga pion, putih kuda D2. Jadi mulai dieksploitasi nih sayap menterinya. Hitam kembali melakukan langkah yang inakurasi, tidak tepat. Harusnya di sini kuda A7. Dia mainkan queen D8. Apa tujuan dari kuda A7? Kalau misalkan di sini kuda C4 makan, kemudian dimakan lagi dengan benteng, maka queen D8. Nanti kudanya bisa ke sini nih, ke petak D4. Kuda D2, queen ke petak D8, kemudian kuda C4 dimakan lagi, makan pakai queen. Mau merebut petak C7, dijaga benteng F7, gajah masuk, benteng harus geser, B5. Kuda ke petak B6, queen B4. Makan B5, makan lagi, ancam kuda di petak B6. Nah, ini jadi berat ya buat hitam. Kenapa harusnya kudanya di petak A7 bisa B5? Nah, sekarang kudanya jadi sulit dan perwiranya jadi banyak yang pasif. Langkah ke-32, pertukaran benteng terjadi. Dan kemudian kuda C8. Coba lihat. Di mana perwira yang pasif bagi hitam? Nih, kuda, gajah, dan gajah. Ya termasuk menteri juga sih, pasif ya. Sementara putih perwiranya aktif nih. Ada 4 malah yang aktif.
Ya. Gimana cara putih untuk melanjutkan tekanan, teman-teman? Kuda ke petak F1. Kemudian bishop ke petak F6, putih benteng B1, hitam gajah G5. Putih nggak peduli, benteng C1 harusnya lebih tepat makan. Tapi oke lah, benteng C1 untuk ngambil jalur C. Ditukar bishop, kemudian kuda makan bishop, dan hitam benteng C7. Sisa waktu tinggal dikit ya. Ini baru 37 langkah. Kalau waktunya habis, kalah. Ada tambahan waktu setelah langkah ke-40. Harusnya di sini kuda A7 ya. Kuda A7 lebih tepat. Kemudian putih mungkin queen ke petak A4, dan hitam di sini bisa mainin queen B6. Tapi tetap unggul putih. Putih bisa lanjutin kuda G4 kayak gini. Apa yang salah dari benteng C7, teman-teman? Coba lu bisa lihat nggak gimana cara putih untuk konversi keunggulan ini jadi kemenangan? Yap, benteng makan benteng, dimakan queen ke petak E8. Hitam H5 karena ada ancaman queen G8, putih G4. Nah, ini udah susah nih. Queen ke petak C1 gamenya, kemudian king ke petak G2, dan kemudian queen ke petak B1. Dapatkah kalian melihat 6 langkah skakmat pada posisi ini? Yes, queen G8, raja H6, queen F8, raja ke petak G5, F4, kalau masuk ada menteri F6, dimakan, kemudian queen D8, raja mundur, dan G5. Raja mundur, skakmat. Setelah G5, hitam menyerah. Jadi total skor 1,5-1,5. Marty Rosianhaik lolos ke babak 64 besar. Satria Duta harus gugur di fase ini. Itulah yang terjadi, teman-teman. Semoga di event Piala Dunia Catur berikutnya Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan kita bisa lihat banyak pecatur Indonesia yang main di Piala Dunia Catur. Piala Dunia Catur masih lanjut ya dengan sistem gugur, akan masuk ke babak 64 besar. Nah, juara dunia catur Gukes Domaraju akan turun di babak kedua ini. Perlu nggak kita live streaming walaupun nggak ada pecatur Indonesianya? Atau kita analisa-analisa gamenya aja? Coba komen. Mungkin kalau live mulainya jam sorean kali ya, atau jam 6-an. Gimana menurut kalian guys? Tetap dukung catur Indonesia, semoga catur Indonesia terus berkembang, dan tetap dukung RL Chess guys, biar RL Chess bisa dukung terus percaturan Indonesia. Agak bersin dikit nih. Catur Yes Indonesia Jaya bosku. Terima kasih yang udah nonton di live streaming RL Chess, teman-teman.